Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sucipto MPD, dosen program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIDN 0023028911. Saya mengampu mata kuliah manajemen koperasi. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar salah satu mata kuliah yang juga menjadi ampuan saya, yakni manajemen koperasi dengan memenuhi komponen DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 Tahap 1 bidang pengajaran. Mata kuliah manajemen koperasi PKUP 4316 memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan ekonomi. Mata kuliah ini terdiri dari 6 modul yang membahas Modul 1, konsep dasar manajemen dan koperasi, Modul 2, fungsi manajemen koperasi, Modul 3, perlengkapan organisasi koperasi, Modul 4, perbandingan koperasi dengan badan usaha lain, Modul 5, fungsi perusahaan dalam koperasi, Modul 6, pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konseptual dan aplikatif tentang koperasi, fungsi-fungsi manajemen koperasi, serta kemampuan membandingkan koperasi dengan badan usaha lain, yaitu BUMN dan BUMS. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menemukan strategi pemecahan masalah yang tepat dan termutakhir pada bidang manajemen koperasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis teori dan konsep dasar dalam bidang ekonomi, manajemen, dan koperasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan profesional. Saya mengampu mata kuliah manajemen koperasi melalui tutorial online. Pada tutorial online, baik dosen maupun mahasiswa memiliki fleksibilitas untuk mengatur jadwal kelas tambahan secara sinkronus melalui platform Microsoft Teams atau Zoom jika ada materi yang dianggap sulit. Pembelajaran mata kuliah ini menerapkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered learning. Di antaranya akan dilakukan melalui metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Penilaian dilakukan melalui ujian akhir semester yang berupa soal tes essay serta penilaian tugas yang berupa case method. Saat ini, saya mengajar mata kuliah manajemen koperasi melalui tutorial online selama 16 minggu. 8 minggu digunakan untuk tutorial online, 4 minggu sebelum tutorial online digunakan untuk belajar mandiri dengan mempelajari buku materi pokok. Dan 3 minggu sesudah tutorial online, mahasiswa belajar mandiri untuk mempersiapkan ujian terakhir semester. Serta minggu terakhir digunakan sebagai ujian akhir semester. Penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen yang meliputi nilai tutorial dan UAS. Nilai tutorial memiliki bobot 30% dari 20% nilai kehadiran, 30% nilai diskusi atau partisipasi, dan 50% berasal dari penyelesaian tugas tutorial. Sementara nilai UAS memiliki bobot 70%, terdapat 3 tugas tutorial yang harus dikerjakan mahasiswa pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Berikut adalah kegiatan pembelajaran mata kuliah manajemen koperasi yang diadakan melalui Zoom dengan materi yang diambil dari modul 4 buku materi pokok, yaitu materi pendirian dan pembubaran koperasi. Selamat menyaksikan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi dan berjumpa lagi dalam pembelajaran perkuliahan atau web ya, secara langsung. Dan pada kesempatan hari ini kita akan memulai perkuliahan ini dengan materi modul 4, yaitu pendirian dan pembubaran koperasi. Seperti itu. Izinkan saya untuk meng-share materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa, sudah terlihat jelaskah gambar daripada materi pada sore hari ini? Apakah sudah terlihat jelas? sudah Pak. Sudah Sudah Pak, ya? sudah terlihat. Sudah jelas. Baik, ini sebenarnya materi di modul 4 ya, kegiatan belajar 1 dan 2. Mahasiswa kali ini akan mendengarkan ya, mendengarkan penjelasan dari Pak Cip ya kan terkait pendirian dan pembubaran koperasi ya dengan kode mata kuliah PKUP 4316 seperti itu mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan eh, mengetahui tujuan pembelajaran kali ini itu apa ya. Jadi mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami materi pendirian dan pembubaran koperasi seperti itu. Selanjutnya materi pembahasan kali ini nanti Pak Cip akan membahas terkait yang pertama pendirian koperasi ya, baru ke pembubaran koperasi seperti itu. Tata cara pendirian koperasi adalah untuk memastikan keberhasilan pendirian koperasi ya, memenuhi persyaratan hukum, melindungi kepentingan anggota dan memastikan operasional yang efisien serta keberlanjutan jangka panjang koperasi tersebut. Mahasiswa yang saya banggakan pada saudari ini, alasan mendasar memahami tata cara pendirian koperasi yang pertama adalah menjalankan koperasi yang legal, ya. Memahami tata cara pendirian koperasi membantu memastikan bahwa koperasi yang didirikan berada dalam kerangka hukum yang benar dan sah. Setiap negara itu memiliki peraturan dan persyaratan secara ya mahasiswa terkait pendirian koperasi. Dengan mempelajari tata cara pendirian kita dapat memastikan bahwa koperasi yang kita dirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada alasan yang kedua terkait perlindungan dan keamanan anggota. Pemahaman tentang tata cara pendirian koperasi membantu melindungi kepentingan dan hak-hak anggota dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Jadi kita dapat memastikan bahwa anggota koperasi terlindung secara hukum dan memiliki mekanisme untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari koperasi tersebut. Kemudian alasan berikutnya, alasan yang mendasar memahami tata cara pendirian koperasi, yaitu yang ketiga, efisiensi dan kelancaran operasional. Jadi, memahami tata cara pendirian koperasi itu membantu dasar-dasar operasional dan struktur organisasi yang efisien. Ini mencakup tata kelola, pembagian tanggung jawab, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur operasional yang jelas. Dengan memahami ini, inti koperasi dapat berfungsi dengan lebih lancar dan efektif. Seperti itu. Selanjutnya, alasan yang mendasar mahasiswa untuk memilih tata cara pendirian koperasi itu adalah manajemen keuangan yang baik, yaitu tata cara pendirian koperasi yang juga mencakup aspek keuangan. Ini sangat penting dalam perkoperasian ya. Ini meliputi penyusunan anggaran, kemudian pemahaman pelaporan, pencatatan keuangan, dan pengendalian keuangan yang baik ya. Dari aspek ini itu membantu untuk memastikan bahwa koperasi bisa membantu memiliki manajemen keuangan yang transparan dan teratur ya.
Jadi kalau manajemen keuangan yang baik itu adalah manajemen keuangan yang transparan dan teratur. Jadi tidak tercerai-berai gitu ya, tersusun secara sistematikanya seperti itu. Kemudian perlindungan dan keamanan anggota, pemahaman tentang tata cara pendirian, membantu melindungi kepentingan dan hak anggota. Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, kita dapat memastikan bahwa anggota koperasi terlindungi secara hukum dan memiliki mekanisme untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari koperasi tersebut. Seperti itu, mahasiswa. Nah, mungkin mahasiswa selama ini hanya mengetahui koperasi, koperasi, koperasi. Nah, kita saat ini akan membahas bagaimana tata cara pendirian koperasi. Yang pertama, persiapan pendirian koperasi. Jadi sebelum koperasi itu didirikan, itu mahasiswa harus tahu nih, ternyata koperasi itu butuh persiapan, butuh prepare ya. Ada persiapan yang perlu disiapkan sebelum mendirikan koperasi. Kemudian pengumpulan anggota pendiri. Jadi di sini itu nanti anggota yang bersifat akan mendirikan koperasi itu nanti bisa saja anggota yang akan mengikuti di koperasi tersebut. Kemudian nanti ada pertemuan nih anggota pendiri. Jadi nanti ada pertemuan khusus biasanya sebelum terbentuknya koperasi itu ada pertemuan anggota pendiri. Jadi nanti pendiri ini juga akan menjadi anggota. Jadi ada pertemuan kecil yang dimana itu akan membahas terkait anggaran dasar nanti seperti apa, kemudian persentase SHU-nya seperti apa, aturannya bagaimana, itu akan tertuang pada anggaran dasar. Kemudian tata cara pendirian berikutnya yaitu penandatanganan anggaran dasarnya. Jadi setelah ada pertemuan, ada keputusan, baru anggaran dasar itu disahkan dengan penandatanganan. Setelah itu anggaran dasar sudah disepakati oleh para pendiri dan anggota, ya pendiri juga anggota ya. Kemudian proses berikutnya yaitu koperasi tersebut akan didaftarkan, yaitu pendaftaran koperasi. Kalau saat ini pendaftaran koperasi satu pintu ya di Indonesia itu di Kemenkumham. Jadi pendaftarannya lebih mudah, lebih terfokus seperti itu karena memang pendirian koperasi ini sesuai dengan program pemerintah ya. Saat ini ada eh, koperasi Desa Merah Putih seperti itu ya, yang sedang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi setelah pendaftaran koperasi nanti dapat pengesahan dari Kemenkumhamnya, kemudian diizin dan dapatkan izin operasionalnya. Kemudian barulah anggota dan pengurus nantinya akan membentuk manajemen dan struktur organisasinya. Siapakah yang akan menjadi anggota, siapa sajakah yang akan menjadi pengurus, seperti itu. Kemudian kedelapan, kalau sudah terlaksana dengan bagus, terbentuk dengan bagus secara manajemen dan strukturnya, maka koperasi tersebut bisa melakukan kegiatan operasionalnya seperti itu. Kemudian pendirian koperasi. Nah, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah bagian ke-1 pasal 5 dan 6. Ternyata pendirian koperasi ini yang pertama dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Jadi ketika koperasi itu didirikan, itu harus ada akta pendirian yang memuat di dalamnya adalah anggaran dasar seperti itu. Kemudian dalam pendirian koperasi diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh pendiri. Jadi kalau pendiri itu ibaratnya nanti yang kelak dalam struktur organisasi koperasi itu ia adalah pengurus koperasi tersebut. Kemudian di ketiga, rapat pendirian koperasi dapat dilakukan secara daring atau luring karena semenjak COVID 2019 itu pemerintah membuat kebijakan terbaru bahwa koperasi pendirian koperasi itu dapat dilakukan secara daring maupun secara luring seperti itu. Kemudian hasil rapat pendirian dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat
dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah. Seperti ini mahasiswa dapat melihat alur tata cara pendirian koperasi. Jadi pertama melakukan sosialisasi penyuluhan pembentukan koperasi, kemudian rapat persiapan pembentukan koperasi, kemudian lanjut ketika sudah rapat oleh pengurus dan anggota, kemudian pendaftaran melalui SABH. Jadi kalau SABH ini adalah eh, Kemenkumham Republik Indonesia ini membentuk satu pintu di mana ketika koperasi itu dilegalkan itu maka pendaftarannya menggunakan sistem administrasi badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia. Siapa yang mendaftarkan ke Kemenkumham adalah notaris. Jadi notaris bekerja sama dengan pendiri koperasi maupun pengurus koperasi akan mendaftarkan koperasi tersebut ke Kemenkumham Republik Indonesia melalui sistem administrasi badan hukum. Kemudian setelah dari eh, Kemenkumham ya nanti pembuatan proposal pengajuan pembentukan koperasi Kemenkumham ke notaris itu nanti harus jelas proposalnya ya. Harus jelas, akta pendiriannya juga harus jelas, jenis kooperasinya apa, tujuannya apa, modalnya berapa ya. Nanti di situ ada simpanan pokok yang harus ditentukan berapa, juga harus melalui kesepakatan antara pengurus. Setelah proposal pengajuan itu nanti ada tanda tangan akta di depan notaris mahasiswa. Jadi nanti setelah sudah jadi proposal itu sudah difinalkan, sudah ada kesepakatan antara pengurus dan anggota, ya maka tanda tangan akta itu harus di depan notaris ya. Jadi harus secara legal. Kemudian nanti setelah tanda tangan akta ya akta pendirian itu nanti akan didaftarkan lagi ke Kemenkumham ya melalui sistem administrasi badan hukum maka akan keluar yang namanya pengesahan badan hukum koperasi ya badan hukum koperasi seperti itu ya. Kalau dilihat dari gambarnya Pak Cip sudah terlihat jelas bahwa pengesahan badan hukum koperasi oleh Kemenkumham seperti itu bentuknya mahasiswa. Kemudian persyaratan dokumen pendirian koperasi mahasiswa perlu kita ketahui bahwa ada beberapa persyaratan dokumen pendirian koperasi. Yang pertama yaitu proposal pembentukan koperasi sudah jelas. Kemudian berita acara rapat pembentukan koperasi, ya berita acara pembentukan koperasi harus ada ya rekan-rekan mahasiswa, di mana berita acara pembentukan koperasi itu harus memuat satu usulan nama, alamat sekretariat, susunan pengurus pengawas. Dewan Pengawas Syariah, kemudian periodisasi kepengurusan ya. Apakah itu 5 tahun sekali dalam satu kepengurusan atau seperti apa? Itu harus dijelaskan dalam berita acara rapat pembentukan koperasi. Kemudian jenis dan tata kelolanya ya. Jenis kooperasinya seperti apa? Apakah bersifat KSU, KSP ya. Jadi harus ditentukan. Kemudian simpanan pokoknya berapa, wajibnya berapa. Kemudian kartu tanda penduduk itu wajib ya. Kemudian NPWP pengurus. Kemudian biodata atau kurikulum vitae pengurus dan pengawas. Kemudian pernyataan pengurus tentang kesanggupan menjalankan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat keterangan domisili sekretariat koperasi dan materai 10.000. Jadi ini adalah persyaratan dokumen pendirian koperasi. Pak Cip, jika beberapa dokumen itu ada yang tidak lengkap, misalkan Pak Cip tidak ada berita acara pembentukan koperasi gitu ya. Apakah boleh? Tidak boleh ya, harus lengkap ya. Ini tuh harus lengkap karena ini merupakan syarat wajib dokumen yang harus diisi dan harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah ya. Jadi kalau di sistemnya Kemenkumham kurang satu saja persyaratannya maka tidak bisa dilanjutkan proses eh, maupun SK dari Kemenkumham seperti itu. Pembubaran koperasi ini ada alur pembubaran koperasi itu ada beberapa tahapan masih. Jadi di sini ada persiapan, kemudian ada rencana, rencana pembubaran, kemudian ada notifikasi Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi setempat, kemudian persetujuan anggota.
Jadi alur 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 pembubaran koperasi juga ada. Tidak hanya pendiriannya mahasiswa, tapi juga ada alur pembubaran koperasi dari mulai persiapan sampai persetujuan anggota. Di tahap berikutnya ada misalkan pembayaran hutang dan penyelesaian kewajiban. Jadi sebelum koperasi itu dibubarkan, maka kita cek dulu nih, apakah masih punya hutang atau adakah penyelesaian kewajiban yang belum belum tersampaikan dan lain sebagainya. Kemudian ada likuidasi aset dan pembagian sisa hasil, ya. Kemudian pencabutan status koperasi dan yang terakhir penutupan administratif. Macam pembubaran koperasi, ya. Di sini ada beberapa langkah atau pembubaran koperasi. Yang pertama ada pembubaran secara sukarela mahasiswa. Jadi pembubaran secara sukarela itu terjadi ketika anggota koperasi secara bersama-sama memutuskan untuk membubarkan koperasi. Jadi memang sudah ada kesepakatan, yuk kita bubarkan koperasi ini, ya, karena tidak ada yang eh, menjadi prioritas pertama, yaitu untuk mensejahterakan anggota. Misalkan jika koperasi itu terjadi polemik secara internal dan anggota maupun pengurus sudah rela untuk dibubarkan, ya boleh saja, ya. Kemudian yang kedua, pembubaran secara paksa oleh pihak berwenang. Nah, kalau pembubaran secara paksa oleh berwenang itu terjadi jika koperasi melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Misalkan koperasi itu melakukan tindakan pidana, misalkan, ya, koperasi itu bisa menampung atau misalkan contoh nih koperasi pertanian, misalkan, ya, bidang pertanian, koperasinya misalkan melakukan ilegalisasi atau ilegal terkait pupuk. Nah, padahal pupuk itu kan milik pemerintah yang harus disampaikan dan harus diberikan ke masyarakat terkait pertanian, dan oleh pihak koperasi tersebut ternyata eh, apa ya mahasiswa, ya, dialokasikan sendiri gitu loh, ya, jadi nggak dijual ke petani tapi ditandon misalkan, itu juga pelanggaran. Sehingga jika koperasi itu ternyata terbukti benar-benar secara real, ya, melakukan hal seperti itu, maka pembubaran bisa dilakukan secara paksa. Kemudian kesimpulannya mahasiswa atas penjelasan Pak Ci pada sore hari ini, yaitu yang pertama, pentingnya pemahaman tata cara pendirian koperasi, ya. Mahasiswa harus tahu bahwa penting pemahaman tata cara mendirikan koperasi. Jangan sampai ketika nanti rekan-rekan mahasiswa mau mendirikan koperasi, ya, yang tidak tahu tata caranya, itu sangat menyesatkan. Jadi mahasiswa harus tahu pemahaman yang mendalam tentang pendirian koperasi, ya, terkait legalitasnya, kemudian terkait perlindungan anggotanya, efisiensi dan keberlanjutan organisasinya, maka mahasiswa harus mengetahui itu. Kemudian proses pendirian koperasinya meliputi beberapa tahapan. Nah, ini harus tahu prosedurnya yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, ya. Kemudian dokumen yang dibutuhkan tadi sudah ada, ya, berarti proposal, kemudian berita acara, KTP elektronik, NPWP, CV pengurus hingga surat domisili yang harus disiapkan. Kemudian proses pembubarannya, mahasiswa juga harus tahu ketika koperasi itu sudah tidak produktif, maka bisa saja koperasi itu dibubarkan, ya. Koperasi itu dibubarkan apabila atau terjadi jika pelanggaran hukum atau masalah keuangan atau tidak tercapainya tujuan koperasi atau buruknya kepemimpinan. Jadi kalau koperasi itu sudah ada bau-baunya untuk mengarah ke kepentingan pribadi, nah itu harus ada tindakan transparansi terkait laporan dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan pembubaran, ya. Jadi prosesnya itu mencakup rencana pembubarannya, ya, notifikasi ke instansi terkait, penyelesaian kewajiban, likuidasi aset hingga penutupan administratif dan pencabutan status koperasi. Begitulah, ya, yang bisa Pak Chief materi hari ini bisa saya sampaikan, bisa saya berikan. Sebelum kami tutup, mungkin ada refleksi. Di sini refleksi yaitu memberikan tugas, ya, bagi mahasiswa saat ini yang mengikuti mata kuliah manajemen koperasi dengan kode PKOP 4316. Ini Pak Cip akan memberikan refleksi atau tugas
agar tingkat pemahaman mahasiswa lebih memahami lagi ya. Yang pertama refleksinya yaitu tujuan tugas. Mahasiswa diharapkan mampu merefleksi secara kritis pemahaman dan pengalaman belajar terkait prosedur, pendirian, dan pembubaran koperasi, serta mengkaitkannya dengan konteks nyata di masyarakat atau pengalaman pribadi. Instruksi tugasnya apa? Tuliskan esai reflektif mahasiswa ya, sepanjang 500 sampai 700 kata dengan menjawab panduan berikut secara naratif dan terintegrasi. Jadi, yang pertama soalnya apa pemahaman Anda mengenai urgensi, legalitas, dan struktur organisasi dalam proses pendirian koperasi? Kemudian menurut Anda, bagaimana peran anggota pendiri dalam menjamin keberhasilan koperasi di tahap awal? Yang ketiga, refleksikan potensi tantangan yang akan dihadapi jika koperasi tidak mengikuti prosedur pendirian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nomor 4, berikan pendapat Anda terkait pembubaran koperasi. Dalam situasi apa menurut Anda koperasi layak dibubarkan dan bagaimana cara terbaik menyikapinya? Yang terakhir, jika Anda diminta menjadi bagian dari tim pendiri koperasi mahasiswa, nilai apa yang akan Anda utamakan dan bagaimana strategi Anda dalam menjamin keberlanjutan koperasi tersebut? Ada paham mahasiswa dari sini? Sudah Paham, Pak. dicatat? Sudah dicatat tugasnya? Sudah ya? Sudah dicatat Dicatat ya sih. mahasiswa? Oke, baik. Baik mahasiswa. Oke, thank you ya. Slide terakhir. Terima kasih untuk kali ini mahasiswa sudah hadir sangat luar biasa, sangat aktif. Ya, saya kira mahasiswa sudah berperan aktif sekali. Jadi apa yang nanti mahasiswa dapatkan ketika di lapangan terkait pendirian dan pembubaran koperasi, saya kira sudah paham ya, mahasiswa semuanya ya. Baik, untuk pertemuan TWIBE berikutnya, kita akan membahas perbedaan BUMN dan BUMS, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta, seperti itu ya. Dan siapkan pula nanti di tutorial online-nya, ya, segera dikerjakan, baik diskusinya, ya, di modul 4, KB1 dan KB2 segera diselesaikan tutorialnya. Kemudian tugasnya ya di sesi 3 juga segera diselesaikan. Mungkin hari ini bisa kita akhiri saja mahasiswa ya. Jika ada mungkin pertanyaan ataupun materi yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di web berikutnya atau bisa kita berdiskusi di LMS yang sudah disediakan ya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.